Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi ya. Ini banyak sekali yang minta updatean Zilika ini. Saya update dulu karena sudah terlalu lama sekali ini ya, Zilika ini. Kita review dulu ke belakang. Untuk video sebelumnya ada di deskripsi ya, kalian bisa lihat. Kita ulas dulu ke belakang. Di sini saya juga sambil menjelaskan buat kalian yang baru nonton bagaimana mengetahui percakapan itu bekerja melalui titik-titik yang saya beri ya. Kalau orang-orang lama sudah paham. Ya, saat itu masih di sini ya. Masih di garis hijau ini, di sini di 1370-an. Untuk area beli itu ada di 1300. Ini titik-titik penjual ya, ada di 1300 atau area beli. Nah, di sini 1300, kemudian 1250, 1200, ada 1133, dan titik terendahnya ada di 1050 ya. Kemudian area jual untuk yang terdekat dia akan menuju 1450 sampai 1500-an. Untuk titik tertingginya di 1800 ya. Dan meskipun dia ada potensi kuat menembus area 1900, tapi area terbaik membeli adalah area terbaik menjual adalah di 1800 ya. Batas atas 1970. Kalian perhatikan dari sini dia langsung ya. Dia langsung menuju area jual di 1450 sampai 1500 ya. Nah, ini dia menembus 1500, kalian pahami prinsipnya sama ya. Kalau batas titik ini yang saya kasih ditembus, dia akan lanjut ke area yang berikutnya. Seperti ini 1500 ditembus, berarti dia akan menuju 1800 ya. Dia menuju 1800, di sini aman. Tapi dia tidak berhasil menembus 1970-an. Dia langsung masuk ke area beli ya. Di sini kalian perhatikan. Nah, ini contoh kalian pasang beli di 1300 titik pertama ya. Ini cara menggunakan ilmu percakapan seperti ini. Misalnya kalian beli 1300, ini kalian perhatikan TF 4 jam ini langsung dapat ya pasang beli kalian di 1300, tapi dia turun sampai 1250 5-an ini. Dia turun di 1255, berarti dia menembus area 1300. Berarti dia pasti akan menuju 1250. Nah, di sini ya. Kalau titik pertama seperti ini, titiknya banyak, ini pasti dia akan menembus kalau dia menembus garis titik ini. Nah, yang paling kuat itu kalau titik terakhir itu aman ya. Titik terakhir itu sudah paling aman di area ini. Kalau ini kalian nggak usah ragu ini. Kalau 1133 sampai 1050 ini cicil-cicil aja di wilayah ini. Tapi pada prinsipnya bekerjanya seperti itu. Saya lanjutkan ya. Jadi dia menembus 1300, kita sudah tahu dia akan turun lagi ke titik beli yang kedua 1250. Kalian perhatikan di sini. Nah, setelah 1255 dia kembali lagi menuju area beli kita tadi 1300. Dia naik sampai 1327. Kita bisa jual lagi di situ. Karena kita tahu dia menuju 1250. Kita pasang lagi beli di 1250 ya. Ya, dia menembus sampai 1194. Berarti 1200 pun ditembus. Nah, kita jual lagi saat dia kembali ke area beli lebih sedikit. Kita belinya di 1250 ya. Dia naik sampai 1300-an. Tetap untung meskipun sedikit, itu aman. Kita pasang beli lagi karena dia menembus langsung. Alhamdulillah. Jadi dia langsung menuju titik pembelian emas ya di sini. Titik terakhir 1133 sampai 1050. Nah, di sini baru kita bisa membeli agak banyak. Mulai pasangnya 1233 dicicil-cicil sampai 1050. Di sini ya. Nah, ini masih 1148 ini di sini. Dia belum nyampe ini yang di sini. Nah, ini agak lama kita menunggu, tapi kan kita sudah tahu dia akan masuk ke area yang ini 1133 sampai di sini. Kita sudah tahu, biarkan aja dia naik. Kita tetap pasang di sini. Nah, dia masuk ya ini ya. Dia masuk. Menunggu sekitar berapa hari nih, dari 22 ke 29, semingguan ya,
baru dia betul-betul masuk ke area beli yang kita pasang di 1133. Kalau dia turun cicil-cicil terus, nah dia berhentinya di 1078 ya. Nah untuk jualnya seperti apa, prinsipnya kalian pahami. Jadi area jual terbaik terakhirnya di sini aja, di 1500-an ini. Ini untuk ngambil modal ya. Jadi tekniknya seperti apa, kalian perhatikan ketika dia naik menembus titik ini 1200, prinsipnya sama ya. Kalau dia nembus berarti dia akan sampai di 1250. Kalau dia nembus 1250, dia akan sampai di 1300. Kalau dia nggak nembus, dia akan langsung turun lagi. Jadi ketika kita sudah tahu dia nembus di 1200 ini seperti ini ya, ini dia naik sampai di 1274. Jadi kita jangan jual, kita cek dulu, karena dia pasti sampai di 1300-an sini ya, minimal dia mendekati. Nah nanti kalau ini contoh dia bergeraknya 1290, dia nggak kuat, dia turun lagi melebihi garis yang 2 ini. Nah dia akan naik lagi, tapi tidak sampai di area ini, hanya di bawahnya sedikit. Itu kita jualnya di situ ya. Nah misalnya dia naik sampai 1290, kemudian dia turun sampai 1188, jangan kalian jual, dia akan naik lagi di area sekitar 1270-80-an. Di sini kalian jual kalau sudah terindikasi dia tidak menembus 1300. Nah kemudian dia naik ya, menembus 1300, berarti kita sudah megang percakapan, dia akan lanjut ke 1450 dulu ya. Nah di sini kalian perhatikan dia di 1445 ya, kemudian dia turun di 1349, aman, dia nggak menembus area beli, dia langsung lanjut ya menuju 1500. Nah berarti modal kalian sudah aman ya, di sini sudah aman. Nah kalian perhatikan di sini dia menembus 1500, meskipun ini bukan badan yang menembus ya, yang menembus hanya sumbu, berarti dia akan naik lagi di atas 1500 ini ya. Nah, tapi dia tidak akan sampai di 1800 karena ini bukan badan, tapi hanya sumbu ya. Dia kembali lagi badannya di bawahnya 1500 nih, badannya di bawah 1500 ya. Nah jadi ketika kita sudah megang percakapan, nanti dia turun lagi ke area beli di sini. Ini kalian bisa cicil-cicil mulai dari sini, karena kita megang percakapan dia akan naik lagi melebihi 1500 tapi tidak sampai 1800. Kemudian dia turun lagi. Jadi kan cicil-cicil di area beli lagi 1300-an. Nah, ini sampai mentok cuma di 1244 ya. Cuma di situ dapatnya. Nah, dia menuju, nah ini terakhir sampai 1770-an ya. Nah, kalian bisa menjual kalau yang dapat di sini yang setelah selesai yang ini tadi ya, yang sudah terjual di 1500-an tadi, yang beli di sini lagi. Nah, kalian bisa jual di 1600 saja, nggak usah tinggi-tinggi, meskipun di sini dia sampai lebih ya. Nah, ini dia lebih nih, lebih sampai 1700-an, nggak apa-apa. Nah, di sini kita lihat dia nggak mampu menembus 1800 ya. Kemudian dia turun menembus area beli langsung, ini ditembus semua. Kalian perhatikan. Nah, sampai sekarang dia sampai di area 1152-an ini ya. Masih aman. Jadi kalau dia belum menembus 1100 itu aman, tapi kalau dia sudah menembus 1100 lagi, ini kan sudah selesai yang di sini ya. Jadi yang ini, percakapan yang ini sudah nggak berlaku karena dia sudah dipakai ya, sudah dipakai dan diselesaikan. Kita harus melihat percakapan yang baru. Ini saya jelaskan agar kalian yang baru-baru menonton paham bagaimana percakapan itu bekerja ya. Saya hapus dulu, kita lihat untuk yang sekarang ya. Saya mau lihat dulu.
Ini untuk di sini nih lumayan kuat ya, ini penutupan jil di area sini nih lumayan kuat, ini di area 1080-an ini ya, 1085-an ini kuat, ini jil ini di daerah sini. Nah 1090-an sini ini kuat karena area belinya ada di sini ya. Ini dia menyentuh area beli yang di sini 1190-an ya. Tapi untuk jil ini kalian perhatikan, ini dia belum menutup di daerah sini ya. Ini sudah dikunci kalau di sini sama dia ini di 1000 ini. Sementara dia kuncian dan penutupannya ada di 1000. Ditahannya di 1000 sama jil ini. Ditahan di 1000 sampai di 850-an. Nah, jadi saya jelaskan dulu untuk yang ini. Jadi untuk jil ini ya, untuk jilika ini sementara ini penahan sangat kuat itu ada di area 850 sampai 1000 ini ya. Ini kuncian dan penutupan ini. Tapi kalau penutupannya sendiri ini kuat sudah di area 1090 sampai 1080-an ini kuat. Dari sini dia pasti mantul. Ini pun dia mantul ini dari sini karena ini ada titik pembelian 1180-an ini. Dia bisa mantul, setiap titik-titik ini mesti mantul ya, meskipun sedikit banyak tetap dia naik. Tapi karena dia sudah menembus, jadi ini area belinya di sini, mencicilnya. Nah nanti kalau dia terindikasi menembus 1090 sampai 1080, saat dia naik lagi ke 1100-an atau 1190-an bisa jual lagi di sana. Tapi kalau dia nggak menembus aman. Jadi ini dia akan naik lagi dari sini. Untuk tujuan kenaikannya untuk jil ini terdekatnya ya, kalian bisa jual di area ini yang terdekat ada di 1250-an ya. Saya ulangi lagi. Seribu 1264-an di sini. Kemudian ada ini lagi 1370. Kemudian ada ini lagi 1440-an ya. Ya sementara di situ untuk jil ini untuk kenaikannya sampai di sini dulu ya. Ini jarak dekat ini. Sampai di 1400-an. Di jarak dekat. Kalau untuk jarak jauh sendiri kita lihat untuk TF 1 minggu ya. Untuk 1 minggu nggak usah khawatir jil ini. Jil ini kuat. Jadi di sini ada area terdekatnya itu ada di sini. Ada 1830-an ya di sini. Ada di 1800-an ya. 1800, kemudian ada lagi di sini 2000 ya. Ada 2000. Ini nanti kalau jil ini kalau sudah selesai masanya dia di bawah, dia langsung menuju sini ya, menuju di 2700-an di sini dulu, 2700 sampai 2800 ya. Kalau sudah nanti selesai yang di bawah, dia akan menuju 2700 sampai 2800.
setiap titik-titik ini akan koreksi besar ya, ini titik-titik yang saya kasih ini, terutama ini yang akan koreksi besar di area sini dia. Nah, semakin tinggi semakin besar ya koreksinya. Kemudian di 3.400-an di sini. Jadi ini untuk jangka panjang, bisa berbulan-bulan bahkan tahun-tahunan. Kalau kalian yang suka investasi silahkan, nggak apa-apa ini. Kalau ZIL ini aman ini, karena dia kenaikan tertingginya bisa di atas 2000 ya. Ini tujuan pertamanya di 2000-an, 1990-an ya, sampai 2200-an. Nanti kalau dia ini koreksinya di sini nggak terlalu banyak. Kalau dia menyentuh di 28, 27 ini dia koreksi agak besar lagi. Nanti dia langsung menembus lagi area 34, ini dia koreksi. Kalau yang seperti ini dia koreksinya malah nggak besar ya. Yang besar itu yang di tengah-tengah, yang di area sini. 27, 28 ini koreksi yang agak besar. Kalau yang sudah di atas seperti ini sampai 34 sampai 35, dia koreksinya mentoknya hanya di sekitar sini ya, 28 sampai 25-an ini aja. Dia langsung terbang ke atas, di atas ATH-nya yang sebelumnya. Itu prosesnya lama, itu untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk yang jarak dekat, kalian silahkan putar video saya yang sebelumnya tadi ya. Ya yang ini, tapi yang sebelumnya kalian putar ulang dari awal untuk melihat untuk jarak dekatnya. Nah, ini untuk mekanismenya pun saya jelaskan secara rinci bagaimana ilmu percakapan bekerja. Terutama bagi kalian yang baru-baru nonton ya. Kalau orang lama sudah paham semua. Baik, ini saja untuk ZIL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.